Eh, sebentar, rekan-rekan lagi menyiapkan ada sedikit penyampaian paparan yang nanti mungkin bisa jadi bekal untuk diskusi kita ke depannya. Jadi ini mungkin awal kita bertemu dulu. Ke depan nanti kita akan melaksanakan secara terjadwal diskusi yang juga melibatkan nanti bagaimana solusi-solusi penting untuk pengelolaan lingkungan di masing-masing perusahaan atau industri yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam 1 kali 60 menit ini saya recording acaranya agar menjadi bahan untuk bagaimana usaha kita ke depan dan sampai sejauh apa peran serta dari stakeholder dalam kegiatan kita untuk implementasi produksi bersih. Saya mulai aja, gimana? Share screen-nya bisa? Oke. Oke. Bisa. Share screen-nya langsung di situ, nggak bisa? Oh, di tempat teteh. Oke. Sebentar ya. Saya mulai aja ya, Bapak Ibu. Sebab sudah pukul 10:03 karena ini ruangnya kita buka untuk 1 jam. Jadi mungkin kita mulai saja dari sekarang. Oke, nanti mungkin biar teman-teman yang lain masuk, tapi kita sambil jalan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini bisa bergabung dengan kami di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Di sini dari seksi pengendalian kerusakan lingkungan, kami dan teman-teman berinisiatif untuk membuka ruang diskusi dengan Bapak Ibu yang sebelumnya kita telah awali dengan pembentukan ya grup WhatsApp perusahaan peduli lingkungan 3 ya. Baik, di sini mungkin akan kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 dan nantinya tahun 2021 kami sedang melaksanakan satu kegiatan yang bernama produksi bersih. Ada modulnya, ini modulnya. Bapak Ibu udah dapat ini atau belum? Kalau misalnya belum, nanti bisa datang ke sini. Staf-staf kami siap untuk membagikan modul ini kepada Bapak Ibu. Namanya adalah produksi bersih meningkatkan produktivitas. Maksud daripada tersedianya modul ini yang nanti akan dibagikan pada Bapak Ibu adalah untuk membantu upaya Bapak Ibu dalam aktivitas usaha ya yang berkaitan dengan limbah. Bagaimana pengelolaan limbah yang baik, bagaimana efisiensi di sektor energi, bagaimana mengukur upaya-upaya yang realistis bagi pengurangan emisi dan lain sebagainya. Kami berharap ke depannya langkah-langkah ini dapat membantu perusahaan Bapak Ibu yang mungkin pada saat ini sedang menuju pada implementasi proper. Mungkin nanti ke depannya arahnya ke sana, agar kami bisa juga membantu dan secara signifikan bisa juga berpengaruh pada pengurangan emisi di wilayah kerja kami. Kami mencoba langkah-langkah kecil dulu, agar nantinya langkah-langkah ini bisa menjadi langkah yang lebih signifikan berarti bagi pengurangan emisi di Kabupaten Banjar.
Baik, saya akan share screen sedikit. Ada sekitar 10 menit dulu saya memberikan sedikit apa ya, introduction gitu ya, pengantar agar Bapak Ibu menjadi semakin memahami apa sih itu produksi bersih dan kenapa kami memilih kegiatan ini sebagai salah satu barometer yang nanti kami gunakan untuk mengukur upaya-upaya dan juga segala hal yang berkaitan dengan hal yang berinteraksi dengan emisi. Bisa share screen ya? Bisa? Nggak bisa? Di situ nggak bisa? Oh, oh, izinkannya di mana? Di dekat sini. Bilangin dulu, izinkannya di mana? Sebentar ya. Ini. Materinya udah muncul, Bu. Oke, udah. Baik, kita mulai saja. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Sudah mulai ya? Baik, saya akan mulai saja paparan ini.
Judulnya adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena ini merupakan satu hal yang sangat mendasar untuk kita pahami. Sudah ke slide kedua nggak? Slide kedua. Okay. Saya langsung masuk ke pokok bahasannya. Nah, jadi ada 4 hal sebenarnya yang menjadi pegangan kita. Bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam peranannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ibaratnya tuh gini loh, pemerintah daerah itu memberi ruang untuk pembangunan, tapi juga harus menjaga pembangunan. Jadi ada dilema di sini, bagaimana cara mengukurnya. Ini misalnya ada pembangunan yang sedang dijalankan, tapi bagaimana sebenarnya agar pembangunan ini tetap terkendali. Itulah makanya ada satu konsep yang namanya pembangunan berkelanjutan. Hanya saja pada saat ini tuh sekarang situasinya sangat berbeda. Bapak Ibu mohon di mute ya, yang lain mungkin bisa di mikrofonnya. Yang lain mungkin bisa di mute mikrofonnya, yang lain. Oke. Jadi ada semacam ini kontradiksi begitu pada saat ini, apalagi kita menghadapi zaman yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Yang masyarakat mengatakan ini sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru, karena segala sesuatu yang sudah by design, yang sudah direncanakan sejak awal, terutama di perusahaan-perusahaan nih, pasti akan berubah, sangat berubah sekali. Apakah itu operasionalisasinya, kemudian juga bagaimana cara penanganannya, semuanya akan berubah. Untuk itu maka kita perlu satu metode yang bisa untuk membuat perubahan ini terasa tidak begitu berat gitu. Tidak begitu berat bagi siapa? Tidak begitu berat bagi dunia usaha dan tidak begitu berat bagi regulator, bagi pemerintah yang dalam hal ini memegang peranan sebagai regulator. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kita pasti punya agenda, pemerintah daerah punya agenda, punya target, kemudian juga perusahaan juga punya agenda, punya target. Nah, kadang-kadang agenda pemerintah daerah dengan agenda perusahaan ini kadang-kala berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini tidak terjadi komunikasi yang sinkron, sehingga dunia usaha merasa disulitkan, baik itu dalam hal perizinan dan dalam hal lain. Kemudian pemerintah daerah juga seperti merasa diabaikan pada saat dunia usaha ini tidak menjalankan usahanya sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, sebenarnya dilema ini tidak perlu diteruskan apabila kita selalu saling sharing gitu. Ada komunikasi yang terbangun. Tidak hanya komunikasi dalam hal mengurus perizinan, tapi juga setelah itu pada saat dunia usaha sedang melakukan giat usahanya. Nah, hal paling penting di sini sekarang adalah bukan masalah produksi atau jasa yang dihasilkan, tapi ini masalah limbah. Karena kita tahu daya tampung dari limbah atau carrying capacity-nya bumi itu memang ada satu tempat yang namanya keterbatasan. Sehingga pada saat dunia usaha ini berproduksi itu ya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai satu clean energy. Proses energinya itu pasti ada buangan atau limbah, sehingga itu menyebabkan regulator dalam hal ini pemerintah daerah di sini harus mengontrol terus gitu. Sehingga kita di sini ada seksi pengendalian pencemaran lingkungan, kemudian di laboratorium itu ada seksi pemantauan lingkungan juga yang selalu memantau. Ini kira-kira limbahnya Bapak Ibu sudah sesuai nggak dengan standar yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang telah diberlakukan selama ini gitu ya. Nah, terus masalahnya sekarang gini, kalau misalnya itu sudah dilaksanakan, apakah juga
itu memiliki dampak yang signifikan terhadap usaha Bapak Ibu. Nah, itu kadang-kadang kan kita harus melihatnya seperti itu. Apabila dunia usaha itu telah melakukan strategi, misalnya ya, strategi-strategi khusus untuk pengelolaan limbahnya, ini pasti bisa dikategorikan bahwa perusahaan tersebut telah sesuai dengan konsep produksi bersih. Sekarang saya langsung saja, apa sih itu produksi bersih gitu ya? Tadi kan cuma sekedar pengantar ya. Nah, saya langsung aja pada produksi bersihnya agar waktu kita menjadi sangat efisien, 10 menit. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nah, produksi bersih itu sebenarnya satu standar nih, standar bagaimana satu perusahaan itu dari mulai bahan baku sampai dengan menjadi produksi itu sesuai dengan standar atau perundangan yang telah ditetapkan. Ada macam-macam sih. Kalau saya lihat di UT juga ada kan, dia punya ya standar sendiri gitu. Astra Green Company kalau nggak salah ya. Kemudian juga di sini ada ISO dan ada beberapa standar lah untuk audit lingkungan. Audit lingkungan ini macam-macam dari mulai yaitu tadi produksi sampai dengan dia menjadi satu bentuk apa ya ya dari mulai proses sampai dengan hasil gitu ya. Nah, produksi bersih itu adalah satu strategi, saya katakan tadi sebuah strategi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan secara bersamaan mengurangi kerugian. Sesuai dengan tujuan meminimalkan input sumber daya, tenaga kerja, bahan modal, dan energi sekaligus memaksimalkan output produk akhir yang akan dijual untuk meningkatkan pendapatan. Ini bahasan secara secara textbook gitu ya. Kalau misalnya saya jabarkan secara realistis itu adalah bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan dari mulai sumber daya itu membuat satu produk sampai dengan menghasilkan produk itu bisa efisienkan nggak gitu dari segi energi, dari segi bahan baku dan lain sebagainya. Saya contohkan ya satu ya, efisiensi tenaga listrik itu terjadi di, saya sebutkan aja ya, PT Trakindo Utama, itu beliau, maksudnya direksi di sana memberikan satu upaya untuk pengurangan energi listrik dalam hal ini dengan cara ini memadamkan lampu di pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Efisiensi energinya di situ. Jadi selama 1 jam itu di saat istirahat dan para karyawan melakukan ishoma gitu ya, light off, jadi listrik padam. Jadi di sana ada 1 jam efisiensi energi yang terjadi di sana. Mungkin juga ada berbagai ragam efisiensi energi di perusahaan Bapak Ibu. Kami nilai, walaupun ini merupakan satu upaya yang sederhana, tapi sangat bermanfaat. Coba bayangkan kalau misalnya dalam 1 jam itu berapa kapasitas listrik yang bisa tersaving gitu ya. Apabila perusahaan Bapak Ibu menjalankan itu dari satu segi saja ya, dari efisiensi listrik. Yang paling penting sekarang sebenarnya tak hanya listrik tapi juga air. Karena di masa pandemi ini pasti konsumsi air kita akan sangat lebih sangat lebih luar biasa banyak lah ya daripada hari-hari yang sebelumnya. Kita selalu cuci tangan dan lain sebagainya. Otomatis nanti perusahaan di sini harus menyiapkan juga tempat-tempat cuci tangan gitu ya agar karyawannya juga tetap higienis gitu ya. Dan lebih penting lagi di sini untuk rumah sakit misalnya APD ya, APD, masker, kemudian juga sarung tangan dan lain sebagainya. Teman-teman pernah mendapati bahwa hal itu tidak dibuang di tempatnya, tapi dibuang di tempat sampah umum gitu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan APD itu dicuci.
wow, APD-nya dicuci gitu, bukannya langsung dimusnahkan, dibakar, diinsinerator, tapi dicuci. Nah, kita tahu kan efek daripada APD yang dicuci. Nah, itu salah satu dari efek dari satu jenis usaha yang bernama rumah sakit yang dia tidak begitu mengontrol limbahnya. Nah, kita berharap nanti di sini dengan implementasi produksi bersih yang bukunya nanti ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bisa menjadi semacam jembatan-jembatan gitu. Bagaimana untuk meraih target dari mulai proses usaha di dalam perusahaan itu sampai dengan hasil dan sampai dengan buangan limbahnya agar semuanya terkontrol gitu. Nggak cuma rumah sakit, karena tipe ataupun jenis daripada produk buangan kan masing-masing macam-macam ya. Kita cermati di sini sebagai contoh itu adalah buangan APD karena di sini lagi masa pandemi. Jadi benar-benar lagi lagi hits banget masalah itu kan. Saya 5 menit lagi, setelah itu kita masuk ke diskusi aja langsung. Nah, produksi bersih itu nggak cuma fokus di perbaikan teknis, tetapi mencakup pandangan yang terpadu serta tidak terbatas pada satu aspek masalah. Jadi maksudnya itu salah satunya adalah mencegah pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu, menjadikan kontrol dan penanggulangan polusi menyeluruh sebagai pilihan akhir. Maksudnya setiap perusahaan tuh pasti ingin efisiensi, intinya kayak gitu ya. Dimanapun pasti ingin efisiensi untuk meraih target yang terbaik. Nah, cuma masalahnya sekarang gimana sih sebenarnya efisiensi itu bisa dirangkum, efisiensi itu bisa di-cluster gimana sih agar nanti pada suatu saat targetnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, salah satunya ini 3 hal yang dilaksanakan untuk implementasi konsep produksi bersih, pencegahan dan minimisasi, menghindari produksi limbah dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, pemakaian ulang dan daur ulang, pemulihan bahan dan limbah untuk penggunaan produk produktif, kemudian energi bersih dan efisien. Saya yakin sekali pada saat ini dimanapun perusahaannya, besar, kecil, atau apapun jenisnya, pasti sangat menginginkan efisiensi. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahan baku yang mahal, gitu ya. Dan di lain pihak, pasti para perusahaan sangat perlu sekali informasi mengenai penanganan limbah. Bagaimana sih caranya menangani limbah, gitu ya. Jadi kita di sini akan step by step memberikan pemahaman itu agar kita tuh tidak kaget dengan kondisi pandemi ini gitu. Jadi perusahaan tetap bisa meraih profit, tetap bisa menjalankan usahanya dengan baik, tapi tetap dengan konsep efisiensi. Nah, efisiensi produksi, kemudian juga efisiensi sumber daya air, efisiensi sumber daya listrik, dan lain sebagainya. 2 menit lagi ya. Setelah itu kita masuk ke ruang diskusi. Saya pikir di sini Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana cara mengendalikan situasi di saat hal-hal kritis. Namun kami memberikan ruang diskusi kepada Bapak Ibu agar hal yang telah Bapak Ibu pahami bisa lebih dipahami dan bisa menjadi satu manfaat baru di mana efisiensi itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan bagaimana menciptakan efisiensi di perusahaan Bapak Ibu, bagaimana kedepannya nanti pengelolaan limbah yang bisa untuk disinergikan juga tetap dengan konsep produksi bersih yang nanti mungkin akan kita kupas dalam diskusi. Saya rasa kalau misalnya dijabarkan satu-satu, nanti akan membuat kita bisa lebih paham lagi. Saya kira itu saja share screen saya. Nanti bisa di-share bisa saya share bahannya. Karena ini juga
penting sekali, tidak juga untuk perusahaan yang saat ini sedang bergabung, tapi juga untuk perusahaan lain yang mungkin belum bergabung di acara ini. Saya rasa itu dulu share screen saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan masukannya? Ada staf saya nanti yang akan mencatat pertanyaan Bapak Ibu, yang nantinya ini akan kita kita tindak lanjuti gitu ya. Mungkin ada persoalan-persoalan di lapangan di saat ini gitu, yang mungkin bisa kami bantu untuk mencari jalan keluarnya. Mas Bakti, Bu, ya, dari Peta Nindya, Bu. Pertanyaannya. Ya, siapa dulu yang dari Peta Nindya, Bu? Oke, silahkan. Halo. Yang pakai topi. Galaxy A20 Pak siapa ya? Pak Galaxy A20. Ya, silakan Pak. Siapa dulu? Saya? Iya, Galaxy A20 siapa? Halo. Pak Daeng ya? Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daeng, silakan. Saya Daeng dari Astra Isuzu Banjarmasin. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih kepada Dr. Lita telah membuat Zoom ini baik sekali untuk kita di perusahaan di Kabupaten Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah program Astra internasional yang dinamakan dengan AGC, Astra Green Company. Di Astra Green Company itu ada 4 pilar yang kita kembangkan. Nah, di situ memang diharapkan kita selalu survive dalam mengelola lingkungan. Nah, sedangkan dalam mengelola lingkungan itu dibutuhkan yang namanya cost. Nah, cost yang ada sekarang ini memang kita anggap bahwa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita mengalami COVID pandemik ini, sehingga kita sebisanya mungkin untuk membentuk atau membuat suatu perencanaan-perencanaan tersendiri di perusahaan masing-masing untuk efisiensi, khususnya untuk surat menyurat, perpanjangan surat-surat dan lainnya. Nah, di Astra sendiri kita sudah lama mengadopsi namanya CRP, Cost Reduce Program. Itu di situ kita ada beberapa yang harus kita efisiensikan, yang namanya listrik. Listrik itu kita sudah mulai dari Astra itu sudah dikasih juklak sendiri, nanti nyalakan itu di jam 9 sampai pagi. Nah, terus jam 12. Nah, nanti dinyalakan jam 1. Larangan sendiri itu akan dilihat berapa bola lampu yang harus kita nyalakan di perusahaan-perusahaan, itu adalah efisiensi. Terus di sumber air, pada umumnya perusahaan anak Astra, perusahaan Astra yang mempunyai sewa itu adalah mempunyai penyimpanan air, khususnya air tanah. Nah, baik mungkin Isuzu, Yuti itu sudah punya semua sumur yang menggali tanah. Nah, cuma ada yang kedalamannya jauh, ada yang masih memakai air permukaan. Nah, dari sumber air sendiri itu kita di Astra dicanangkan untuk mengurangi sekitar 20% penggunaan air. Nah, akhirnya selama ini yang kami lakukan adalah mencampur air PDAM dengan air tanah untuk dipergunakan di sehari-hari. Nah, untuk limbah khususnya untuk limbah B3, nah ini ada kesulitan karena memang juga kita di beberapa perusahaan Astra, kalau mobil pengangkut limbah itu masuk, kita banyak protokol COVID yang kita harus lakukan, penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, penggunaan sepatu, penggunaan ini. Akhirnya untuk pengambilan limbah itu biasanya rutin per minggu, ya mungkin sekarang sudah 1 kali sebulan. Nah, akhirnya ada beberapa saya lihat di lapangan itu
limbah itu ada yang tercecer. Nah, dari sinilah peranan kita untuk jangan sampai air limbah itu tercecer karena mungkin kekurangan tempat lah atau apa. Nah, alhamdulillah di semua program AGC-nya Astra itu menggunakan oil trap. Nah, jadi mungkin masih bisa ditampung di sana. Nah, pertanyaannya saya adalah, tolong untuk DLH memberikan semacam patrol setiap, mungkin bisa setiap 3 bulan sekali teman-teman dari DLH mengunjungi perusahaan kami untuk melihat kesesuaian yang ada di perizinan, yang ada di regulasi dengan yang kita jalankan di perusahaan, khususnya untuk limbah B3. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Daeng. Ya, saya catat pesannya. Saya mau dengar dari dunia usaha yang bergerak di bidang medis. Rumah sakit ada ya? Ada hadir nggak rumah sakit? Rumah sakit Danau Salak itu ada nggak? Ada ya? Nggak ada? Coba saya lihat dulu. Silwan itu ngasih berapa kali ya? Nggak ada ya rumah sakit ya? Ada, Bu. Ada. Rumah sakit Ibu siapa? Halo? Salak, Bu. Danau Salak, Bu. Iya, Danau Salak. Mas, silakan Mas. Saya benar-benar mau tahu nih gimana penanganan limbah di Danau Salak. Silakan Mas. Rumah sakit Danau Salak ya? Iya, silakan gimana Mas? Mas Tolong di depan ada, nanti bisa bayar di di warung Mas ya. Aduh. Nggih. Bisa di-mute. Silakan. Untuk kami di Rumah Sakit Danau Salak, buat rekan-rekan teman-teman, kalau di kami untuk yang limbah khusus untuk yang penanganan COVID, karena kami di sini tidak menerima pasien COVID, Oh iya. kami menggunakan hazmat, tetap menggunakan hazmat. Nah, sehabis pakai kami langsung dibungkus pakai plastik kuning, dimasukkan ke TPS limbah B3 dipisahkan. Itu seperti itu. Jadi memang tidak tercampur dengan limbah B3 lainnya. Itu seperti Tidak ada itu. ya? Oke, berarti no problem ya? nggak ada masalah Bu kalau untuk tempat kami kan. Oke, baik. Saya nanya yang problem deh. Tadi udah problem, yang ada problemnya deh di mana nih? Rekan-rekan yang masih ada problem, mungkin bisa sebelum saya jawab pertanyaan dari informasi dari Pak Daeng tadi ya. Satu lagi. Dari India. Udah 10.34. Oh, Mas Ferry, silakan Mas. Dari mana Mas? Dari PT India, Bu. Oh iya, gimana? Ada informasi Laboratorium apa? batubara. Nah, gini Bu, laboratorium batubara kan sebenarnya ada menghasilkan sisa dari proses analisa dari batubara itu kita menghasilkan sisa sampel ya yang dianalisa. Itu nilainya sebenarnya jumlahnya cukup banyak Bu. Itu baru tahun ini dia bisa kita menghasilkan bisa sebulan itu hampir ya Ditutup balik. mungkin bisa hampir 20 ton kali Bu sebulan. Itu baru petani dia Bu. Nah itu kan prosesnya kita agak bingung tuh. Itu barang batu bara yang kami hasilkan itu kan seperti yang pernah dijelaskan ke Bu Evi atau tim lainnya, itu belum mengalami proses fisik kimia. Jadi benar-benar batu bara yang hanya dihaluskan, bahkan ada yang masih bentuknya utuh batu bara. Oke, ya. Itu kalau dikategorikan sebagai limbah B3 itu kan tidak fair juga gitu kan. Kalau kita olah ke pihak ke pengolahan limbah B3 itu kan hitungannya per kilo dan pasti biayanya cukup mahal juga. Sedangkan itu prosesnya batubara itu benar-benar masih utuh batubara dan memang masih layak fungsi gitu. Nah, kami pernah mengusulkan sebenarnya yang belum terfollow up dari Dinas Lingkungan Hidup nih. Gimana caranya batubara yang dihasilkan dari lab-lab batubara seperti Siatras, Vindo, kan banyak tuh jumlah kalau dikumpulkan tuh bisa mungkin sebulan bisa 1 tongkang kali. Itu bermanfaat dan kita mengurangi kos biaya pengolahannya. Dikelola, dibantu sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dananya kan nanti bisa dikelola untuk CSR atau untuk penghijauan. Nah, itu cukup bagus nilainya. Dengan catatan Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu membuat semacam
melegalisasi, mengurus melegalkan proses pengolahan itu menjadi satu dan dikelola, hasilnya nanti pemerintah yang ambil atau memang digunakan untuk kegiatan berhubungan dengan lingkungan hidup. Karena kalau dinilai lumayan Bu sebenarnya. Kalau satu dari Anindya aja bisa menghasilkan sebulan sampai 20 ton atau sampai 40 ton, itu kalau digabung dengan semua lab batubara yang mungkin di Banjar itu hampir ada 7 atau 8, itu dikali aja udah berapa gitu loh. Nah, itu nilainya, dan itu menjadi masalah bersama. Karena harus ada biaya yang harus dikeluarkan gitu. Itu Bu. Kebetulan kan kami sudah 14.000 nih, jadi itu salah satu concern yang akan kami minta bantukan lah, tolong bantukan follow up kan, itu bisa dikelola bersama dan menjadi efisiensi dari semua perusahaan-perusahaan untuk kelola batubara. Kemudian untuk yang debu, kalau sekarang sih mungkin ada beberapa titik yang mungkin bisa kita kelola ya. Untuk masalah limbah cair, juga limbah cair yang kita hasilkan juga cukup tidak terlalu signifikan, dan dengan diolah dengan metode yang saat ini bisa dilakukan tuh mungkin sudah ya sampai saat ini sih parameternya hampir semuanya lumayan masuk sih, walaupun kadang-kadang sebulan ada bulan tertentu yang liwat karena kita lupa mentreatmentnya secara baik. Iya. Hampir masuk, cuman yang jadi masalah yang menjadi concern-nya adalah sisa batu bara yang kondisinya masih utuh, maksudnya belum mengalami proses kimia, jadi benar batu bara, hanya ada proses fisika itu penghancuran atau pelembutan. Iya, betul. Paham Mas. Iya. Terima kasih dulu ya, saya tampung dulu ya, baru 2. Satu lagi nih, siapa ya? Ada yang punya problem yang mau disampaikan lagi nggak? Atau Mas Ranu nih? Masuk teh. Mas Ranu, halo. Mas Ranu. Masuk. Iya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada problem nggak? Halo. Pak Sunardi ada juga ya? Pak Sunardi. Kalau problem banyak ya? Oh, problem banyak. Oh. Terus yang mau disampaikan yang kira-kira problem banyak disolusikan apa? Nggak ada? Iya. Halo Pak Sunardi. Secara teknis apa yang disampaikan Dr. Lita tadi tentang produksi bersih masuk sih sebenarnya konsep itu. Cuman yang jadi problem adalah di teman-teman, mungkin di Kabupaten Banjar, kalau dari sisi pengawasan tadi disinggung kait hasil produksi bersih, itu mungkin akan membutuhkan waktu lama kalau kita ngomong dari teknis pengawasan, apalagi pembinaan. Nah, gimana caranya ketika kita misalkan teman-teman dunia usaha memberikan laporan, selama ini kan kalau saya lihat itu sistemnya random, ketika ada masalah atau mungkin nanti ambil sampel di mana baru didatengin dan sebagainya. Dan itu terjadi tidak di Kabupaten Banjar saja, tapi hampir keseluruhan. Teman-teman, itu tidak ada konsep tersendiri, apalagi sekarang sudah masuk ke dunia sosial media ya. Untuk laporan akan lebih gampang, lebih permudah. Jadi terlalu mulu-mulu tidak membuat pusing perusahaan penting, tapi bagaimana caranya perusahaan itu bisa taat. Itu yang paling penting sebenarnya. Terus ditentukan saja apakah parameter yang harus dipakai, terus konsep laporannya seperti apa. Karena apa? Lingkungan ini sendiri institusi sebagai pembina, selain sebagai pengawas, selain sebagai menentukan punishment, yaitu P1, 2, 3 sampai penjemputan izin dan sebagainya. Ambil contoh yang terjadi di kawasan kita, di kawasan Mayapada, itu di kawan-kawan di Aston misalkan. Karena ketidaktahuan mereka. Gitu. Terus di satu sisi kajiannya di dokumennya sendiri tidak detail di situ.
Jadi banyak melenceng yang jauh, semua copy paste dan sebagainya. Jadi tidak detail. Itu yang pertama. Yang kedua menyambung dari Pak Ferry tadi terkait masalah limbah batu bara. Betul, sebenarnya kalau itu diambil oleh teman-teman, misalkan dari pemerintah, entah itu pemerintah kabupaten kota atau mungkin provinsi, itu cukup fantastis ketika dikembalikan lagi untuk pemanfaatan lingkungan. Jadi dana-dana itu sebenarnya dana-dana yang sangat strategis. Di satu sisi teman-teman sosial, misalkan teman-teman LH melakukan sosialisasi atau mungkin atau bikinkan hutan dalam kota misalkan, atau mungkin bikin atau gimana, kan bukan mau merepotkan di dunia usaha, tidak. Akan tetapi uang itu bisa dikembalikan lagi untuk pemanfaatan lingkungan, entah itu masalah gambut misalkan, atau mungkin di dunia pesisir misalkan di pantai dan sebagainya untuk tanaman bakau misalkan, biar mengurangi abrasi dan sebagainya. Sebenarnya banyak hal yang bermanfaat, cuman kan teman-teman LH sendiri dari tenaganya kurang. Makanya bisa nggak teman-teman LH sendiri membuat konsep bagaimana caranya dunia usaha sendiri tidak kesulitan, misalkan bikin laporan harus datang, harus memiliki pendel dan sebagainya. Cukup misalkan di-scan, dikirim, selesai. Ketika diverifikasi kita dapat berita acara, cukup. Misalkan verifikasi pakai misalkan WhatsApp bisa, video call, atau mungkin pakai fasilitas Zoom juga bisa. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita sinergikan di situ. Mungkin itu saja Bu dosen. Terima kasih waktunya. Terima kasih Kakak Sepupu. Terima kasih Mas Ranu ya. Oke, Pak Sunardi saya menyapa dulu ya. Pak Sunardi, apa kabar Pak? Baik ya Pak. Pak Yudi Zagin, selamat pagi. Pak Feryandi, Bu Justin, Mas Faisal Aris, Pak Daeng, Mas Freddy, Pak Sarifudin, Talenta Bumi, kemudian apa nih, Kebun Dasal nih siapa nih? Kemudian Mas Agung juga, kemudian Bu Isna juga, Mas Ranu, ada lagi nih iPhone 0819 ini sebenarnya di rename aja ya, biar saya bisa tahu. Kemudian Mas Saud juga, terima kasih. Ada satu nih yang spesial, Pak Lutfi Sulanjana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak, selamat pagi Pak. Pak Lutfi dari KLHK ya. Memantau juga nih ya Pak Lutfi ya. Halo. Pak Lutfi mungkin lagi ini. Ini Pak Lutfi dari KLHK. Dia juga memantau kegiatan kita juga. Mungkin ada nanti yang bisa dibantu juga dari sini. Baik, saya ini dulu ya. Saya tanggapi dulu tiga partisipan yang tadi sudah menyampaikan pesannya gitu ya pada kami. Oh, ada 4 ya? Ada 4. Ibu punya 3, 4 ya, satu lagi tadi ya. Pak Daeng, Pak Ferry, Pak Freddy. Ini kok ya? Oke. Baik. Pak Daeng, terima kasih Pak atas yang disampaikan tadi. Mungkin Mas Bahri bisa mengulang lagi apa pesan dari Pak Daeng? Silakan Mas Bahri. Terima kasih untuk Pak Daeng ya pertanyaannya tadi. Ini Pak Daeng minta tanggapan tentang semacam dari dinas ini melakukan pemantauan paling tidak 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan
agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu terpantau atau terkontrol terus, gitu. Terutama mengenai penanganan limbah B3 kata beliau. Oke, baik. Itu menjadi masukan juga bagi kami untuk kita nanti komunikasi internal dengan bidang tata lingkungan dan juga bidang penaatan. Memang betul sekali kalau dilihat dari segi SDM, ada kurang SDM di sini untuk penanganan pengawasan, dan ini menjadi bahan bagi kami agar personil di LH ditambah lagi, terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan, karena disinilah tonggaknya, gimana perusahaan itu bisa bisa dibilang koordinasi di sini memang di pengawasan gitu. Ya, nanti bisa saya sampaikan ini, kami perlu penambahan personil memang untuk pengawasan lingkungan. Kemudian juga tadi siapa sih Pak Ferry ya, yang tentang batu bara tadi ya Pak ya. Oke Pak, nanti bisa juga kami diskusikan dengan teman-teman di pemantauan lingkungan, bagaimana kira-kira hal yang baik itu. Karena memang kalau Pak Ferry tentang batu bara ya? Iya, pemanfaatan gitu, pemanfaatan limbah sembol yang terabaikan, sehingga Pak Ferry minta solusinya apa gitu baiknya gitu. Untuk ini kami nanti akan spesial ya, untuk Pak Ferry nih, karena ini berkaitan juga dengan memanfaatkan ya bahan yang masih. Bu, ini sebagai masukan Bu, sebagai masukan sebenarnya kondisi ini pernah didiskusikan di cabang kami di Samarinda Bu. Kami sudah ketemu sama Sekda Samarinda. Sebenarnya ada satu legal yang minta dibantukan urusan oleh Dinas DLH, karena itu kan sebenarnya nilainya cukup fantastis kalau dikumpulkan, karena lem batu bara di Banjar atau di Samarinda atau dimanapun itu nilainya cukup fantastis, apalagi produksi tinggi, maka batu bara nasional cukup tinggi. Nah, kalau misalnya dikonversikan itu lumayan nilainya. Jadi cuman nggak ada dari pihak pemerintah atau Pemda yang kira-kira konsen ke sana. Nah, kalau dari pihak Dinas Lingkungan bisa konsen ke sana, membantu prosesnya, mengelola itu kan pertama dananya mungkin bisa dikelola untuk masalah untuk pengolahan B3 atau penghijauan atau apapun yang dimanfaat untuk pihak lingkungan, untuk lingkungan hidup lah. Itu cukup bermanfaat karena nilainya fantastis Bu. Kalau dihitung-hitung kita ada 7 lab, aja itu ada Asia Trust, mungkin menghasilkan sebulan berapa tuh Asia Trust. Pak Ferry memberi angin segar di tengah pandemi ya. Benar Bu, dan yang Asia Trust, ada Asia Trust juga menghasilkan batu bara juga Bu. Oke. Ya Pak Haji, gimana Pak Haji nanti? Saya memperkenalkan tim saya dulu. Ya, Yanti dulu. Yanti nanti. Buka. Apa? Masih ada di sini. Ada masih. Atau Bahri ini kan kami di Aduh, mikrofonnya. Kami di sini berempat ya. Saya, kemudian ada Mas Bahri, kemudian ada Niken nih. Nah, itu. Niken perkenalan diri dulu kan. Nah, ini satu lagi sama kalian. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau buku modul produksi bersih, bisa menghubungi di DLH dengan Niken, Bahri ataupun Yanti, nanti bisa saya berikan nomor kontaknya. Dari apa yang ini kurang lebih 10 menit lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Kalian kenalan aja dulu ya, jadi biar kita saling kenal dulu agar tahu bagaimana pemahaman Bapak Ibu untuk kita saling sharing dengan hal yang sangat penting ini gitu. Pak Lutfi Sulanjana, bisa dibuka Pak kameranya? Pak Lutfi, bisa dibuka nggak Pak? Pak Lutfi, nah Pak Lutfi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi dari Kementerian Lingkungan Hidup nih. Di mana Pak sekarang? Ya, tugasnya, tapi Pak? udah purna nih. Sekarang di ini. Pak Lutfi di mana tugasnya sekarang, Pak? Di ini kita ada konsultan PT Sangkara, Sakti Sangkara Wita namanya. Ya, ke lingkungan juga nantinya. Oh iya. Kan per Januari kemarin saya udah purna, Bu Lita. Oh gitu. Iya. Oh iya. Terima kasih nih. Dulu mengurus ini ya Pak, kita ketemu waktu waktu mau sertifikasi ya, lab ya. Iya, sertifikasi lab. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bu Lita. Jadi memang ini juga tentunya ini yang sungguh berarti, sungguh bermanfaat adanya forum ini. Tentunya kaitan-kaitan untuk juga perusahaan-perusahaan yang tadi ada asa tentunya mengikuti proper ya kaitan-kaitan ini pengembangan bagaimana dalam hal pengelolaan, nanti lanjut ke produksi bersih juga nantinya. Tentunya kalau yang udah bagus, sudah hijau, nantinya itu pengembangan ke CSR, jadi ke skill daripada masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ke CSR nantinya. Jadi pada intinya memang ini produksi bersih ini bagian yang penting dalam hal pengelolaan, tentunya untuk best management dari environmental management gitu. Jadi pada intinya saya sangat appreciate terhadap kegiatan ini. Ya mungkin nanti selanjutnya bisa dikembangkan lagi, pesertanya bisa lebih banyak lagi, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, agar kita bisa sama-sama ini kerjaan untuk masalah lingkungan ini memang harus kita kerja bersama, tentunya para pihak stakeholder yang ada dari kita juga dari pemerintah, tentunya juga kebijakan-kebijakan yang harus selalu bisa disosialisasikan kepada para pihak gitu tentunya dalam hal ini. Mungkin itu saya senang sekali untuk bisa bergabung dalam meeting ini Bu Ita, dan teman-teman semua gitu. Gimana Pak Kadis kok nggak hadir nih? Oh iya, Pak Boyke gimana Pak Boyke? Ini pertemuannya informal dulu. Karena, gitu, informal dulu nanti ini kita ya. mau bikin pertemuan formal. Jadi mau coba untuk kenal dulu dengan teman-teman dunia usaha. Iya, udah lama nggak ketemu Pak Kadis, teman SMA. Salam baktosnya ke Pak Kadis ya. Iya, makasih. Nanti disampaikan. Iya. Iya, balad SMA. Iya. Makasih Pak. Mangga nuhun. Iya. Salam buat semuanya. Iya. Baik, Bapak Ibu, Pak Daeng, suaranya kok ini ya? Diinin ya? Halo. Diin dulu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan ini yang dihadiri kurang lebih 20 orang ya hari ini. Saya juga ingin memperkenalkan, saya bilang tadi tim kami. Bisa tangannya di ini ya, Mas Bahri, nah Mas Bahri, Niken, Mbak Niken, nah kemudian Bu Yanti, nah ya nanti kami berempat yang akan mengawal program ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu. Pak Daeng, terima kasih Pak Daeng sarannya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup? Ada sedikit lagi, Bu. Iya, silakan. Ya, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bu, untuk pertemuan berikutnya, saya cuma sangat menyarankan untuk setiap perusahaan itu mendapat mentor, Bu. Mendapat mentor
mentor. Nah, terus yang kedua, mentor inilah nanti yang kedua dari setiap perusahaan itu menyetor ininya Bu, patrol yang akan kita nanti yang akan kita nilai atau yang kita lihat di lokasi di perusahaan kita. Betul tadi seperti Pak D bilang yang dari Gedung Tinggi itu teman saya itu benar. Sekarang kalau ibu nanti saya misalnya menyetor patrol ke ibu, nah itulah nanti yang akan diawasi oleh mentor ibu yang ada berempat tadi itu. Jadi mungkin secara berkala aja, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita kirim gambar-gambar. Nah inilah keadaan perusahaan kami. Nah tapi awalnya dulu dikunjungi dulu Bu, dikunjungi dulu supaya kita sepakat yang mana sebenarnya yang mau dilihat. Misalnya contoh keadaan yang paling parah di perusahaan perbengkelan itu adalah di bengkel. Bagaimana bengkel itu mengeluarkan limbah B3 dan limbah B3-nya ditangani. Nah disitulah nanti foto-foto patrol itu yang kita sampaikan per 3 bulan sekali lewat email atau lewat email ke ke mentor tadi kita itu. Ya, mungkin Ibu sudah tangkap kontennya. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih Bu. Aduh, Padan, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ya, siap. Oke banget. Ya. Ini waktunya udah 3 menit lagi, Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Bapak Ibu hari ini, membuat kami bersemangat lagi untuk juga selalu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita tindak lanjuti dengan hal yang lebih serius di hari-hari ke depan. Amin. Ya. Terima kasih dulu. Saya sudahi dulu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Ketemu lagi. Sehat selalu, jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Padang. Waktunya cuma 1 jam soalnya. Nanti kita bikin 2 jam deh ya. Biar lebih banyak lagi ruang untuk diskusinya. Ya, ini 1 jam aja. Nanti ke depan kita bikin 1,5 sampai 2 jam deh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya, Mbak Justin. 4 jam juga nggak apa-apa, Bu dosen. Kenapa? 4 jam, ya ampun, Mas 4 jam juga nggak apa-apa, Bu dosen. Makasih, saya pamit ya. Assalamualaikum.